Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, my class. Yeah, thank you. Today, I also still hope you that all of you are in healthy. Semuanya sehat-sehat saja. And you have an obligation. Kalian punya kewajiban masih sama, yaitu to follow or to join the class, online class yang biasa kita kenal PJJ atau pembelajaran jarak jauh. For today, we will talk about advertisement. Apa itu advertisement? Kita akan coba nanti ulas, kita bahas selama kurang lebih beberapa menit ke depan. Namun, alangkah baiknya, before we start our class today, let's pray together. Baik, saya yang basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Well, students, marilah kita coba kaji atau kita bahas materi selanjutnya yang menjadi bahan untuk kalian ulangan semester yang sebentar lagi akan dilaksanakan pada tanggal 6 Maret. Materi selanjutnya untuk kelas 9 bahasa Inggris ini adalah advertisement. What is it? Advertisement. Good. Apa itu? Kita biasanya sebut advertisement itu dengan sebutan iklan. Nah, saya yakin kalian semua sudah familiar dengan iklan, baik itu iklan yang menggunakan media cetak atau menggunakan iklan di radio atau bahkan di televisi. Nah, sebagian besar dari kalian pasti sudah mengenal iklan lewat media televisi, karena saya yakin kalian banyak menghabiskan waktu, apalagi sekarang tidak ada pembelajaran tatap muka, adanya pembelajaran online, kalian sering berinteraksi dengan televisi kalian di rumah. Nah, di sana mungkin kalian menyebutnya bukan iklan ya, tapi kalian menyebutnya dengan sponsor. Nah, ya. Tapi tujuannya sama, yaitu iklan. Iklan biasanya muncul di sela-sela antara acara yang sedang berlangsung dalam stasiun televisi tertentu. Nah, betul. Yang penting kalian paham dulu apa itu iklan. Nah, iklan seperti yang sudah kalian ketahui. Nah, saya ulas definisi dari iklan adalah advertisement is a text, merupakan sebuah teks that announces something, yang mengumumkan sesuatu, sebuah teks yang mengumumkan sesuatu that appeals to many people, yang mendorong banyak orang to use it, untuk menggunakannya. Jadi iklan ini mempunyai fungsi mengajak orang menggunakan apa yang diiklankan. Baik itu iklan, contoh iklan sabun, iklan shampoo. Kalau shampoo itu ada yang pen, nggak usah saya sebutkan mereknya ya, nanti dikira saya iklan lagi. Nah, itu ada yang iklan sabun, iklan shampoo, iklan mobil dan seterusnya, yang tujuannya adalah kalian dipengaruhi supaya tertarik sehingga kalian membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, itu pengertian sekilas dari iklan. Nah, sekarang jenis iklan, berdasarkan yang ditawarkan atau yang disuguhkan kepada pendengar atau pembaca, yaitu yang pertama iklan yang berbentuk produk. Jadi iklan ini advertisement yang pertama, to offer a product, untuk menawarkan sebuah produk atau barang. Nah, produk bisa disebut juga barang. Menawarkan barang berarti si pembuat iklan itu bertujuan mempengaruhi pendengar atau pembaca dengan barang yang ditawarkan dia. Seperti yang saya contohkan tadi, ada shampoo misalkan. Nah, di situ si pembuat iklan akan berusaha semaksimal mungkin mengemas sebuah iklan yang ditawarkan itu menjadi semenarik mungkin, sehingga orang yang membaca atau orang yang melihat dan mendengarkan bisa terpengaruhi. Sehingga shampoo ini itu punya kualitas yang bagus, sehingga bisa membuat rambut saya menjadi lebih berkilau, lebih kuat, tidak rontok dan seterusnya. Nah, itu contoh produk. Saya buat contoh di sini shampoo.
Yang intinya produk ini berupa barang yang ditawarkan dalam sebuah iklan. Barang apa saja, macam-macam yang wujudnya barang, bisa sampo, bisa sepeda, bicycle, it can be, or make up, and then motorcycle, yang wujudnya semua barang. Baik, itu yang pertama, jenis iklan berdasarkan yang ditawarkan. Selanjutnya ada advertisement of service. Iklan yang bentuknya jasa. Jadi dia menawarkan bukan barang tapi dia menawarkan jasa. Bagaimana Pak contohnya? Oke, service menawarkan bukan barang tapi jasa. Jadi yang ditawarkan oleh si pembuat iklan itu bukan dalam bentuk barang, tapi dia menawarkan sebuah layanan atau jasa. Contoh, kalau ada iklan menawarkan tentang jasa servis laptop. Oke, servis laptop. Nah, dalam artian ketika ada iklan yang berisi tentang servis laptop, dia bukan menjual laptop ya. Mohon dicermati dengan seksama bahwa iklan jasa tidak menjual barang, tidak menawarkan barang, tapi menawarkan jasa. Sebagai contoh servis laptop, ketika ada iklan servis laptop, maka dia menawarkan jasa, baik itu memperbaiki atau mengupgrade atau membuat laptop yang dari pelanggan itu menjadi sesuai dengan yang diinginkan oleh pelanggan, bukan menjual barang tapi menjual jasanya. Nah, itu jenis iklan berdasarkan berdasarkan yang ditawarkan. Ada produk dan ada service, barang dan jasa. Nah, selanjutnya sebenarnya ada lagi iklan berdasarkan medianya, namun tidak saya tulis di sini. Yang penting saya sampaikan saja. Ada iklan media cetak, berarti iklannya dicetak dalam bisa di majalah, bisa di koran, bisa di baliho, yang biasanya kalian lihat di pinggir jalan raya. Itu ada billboard, ada baliho yang berisi tentang iklan, baik itu iklan produk atau iklan jasa, iklan barang mungkin iklan jasa. Yang pertama media cetak, yang kedua media elektronik. Nah, iklan media elektronik bisa disampaikan lewat radio. Jadi si penyiar itu berusaha menyampaikan atau menyampaikan sebuah iklan dengan fungsi mempengaruhi pendengar, karena ini konteksnya adalah radio, tidak ada visualnya, mempengaruhi pendengar supaya tertarik dengan iklan yang disampaikan. Nah, selain radio ada media televisi. Nah, seperti yang kalian ketahui, dari pagi sampai pagi lagi akan ada iklan yang sering kali muncul di stasiun televisi. Kenapa ada banyak iklan? Karena fungsinya iklan itu sebagai penyupport dana dalam acara televisi tersebut. Karena tidak dipungkiri bahwa membuat iklan di stasiun televisi membutuhkan dana yang sangat besar, karena kebanyakan atau mayoritas orang itu tendensinya lebih suka nonton TV daripada dengerin radio atau baca koran, sehingga tarif untuk memasang iklan di televisi jauh lebih mahal daripada iklan di media yang lain. Nah, atau yang terakhir bisa menggunakan media online, lewat internet, lewat Facebook, lewat media sosial yang lainnya. Nah, itu berdasarkan medianya. Baik. Nah, setelah kalian tahu jenis-jenis iklan, maka kita sekarang yang terpenting yang biasanya ditanyakan dalam soal entah itu ulangan semester atau ujian, the purpose. Ingat ya, kata purpose artinya tujuan. Maka ketika ada pertanyaan yang berbunyi what is the purpose, berarti dia menanyakan apa tujuan
Nah, sekarang karena berhubung kita membahas tentang advertisement atau iklan, maka yang dimaksud adalah tujuan dari pembuatan iklan itu apa. Nah, ada 3 tujuan. Yang pertama, to persuade. Nah, ini kata kuncinya yang perlu kalian ingat-ingat, yang perlu kalian hafal. Yang pertama adalah to persuade. Artinya apa? To persuade is untuk merayu atau untuk membujuk atau untuk mengajak the people, mengajak banyak orang-orang to buy, untuk membeli a product, membeli barang yang ditawarkan. Nah, tujuannya merayu, mengajak atau membujuk orang supaya mau membeli produk yang ditawarkan. Or atau to use a service, untuk menggunakan jasa yang ditawarkan. Nah, kalau produk kan dibeli ya. Kalau produk itu dibeli, kalau jasa itu digunakan atau dipakai, dengan catatan tetap sama-sama bayarnya, tapi istilahnya yang berbeda. Kalau produk itu dibeli, kalau jasa itu digunakan. Nah, oke, yang pertama to persuade, untuk mengajak atau membeli atau mengajak atau merayu atau membujuk. Nah, sekarang tujuan yang kedua, nah, biasanya selain menggunakan to persuade, langkah baiknya kalian tahu variasi kata yang biasanya dipakai. Yang kedua yaitu to promote. To promote yaitu untuk mempromosikan. Promosi ya. Mempromosikan. Mengumumkan, mempromosikan a product or service, mempromosikan produk atau jasa, barang atau jasa. Setelah dipromosikan, akhirnya orang tahu, dan berawal dari dia tahu sehingga dia tertarik untuk membeli atau menggunakan jasa yang ditawarkan. Nah, yang pertama saya ulangi lagi, ada kata to persuade, dan yang kedua ada kata to promote. Nah, yang terakhir selain to persuade, to promote, ada kata to give information. To give information, untuk memberikan informasi tentang bisa produk, bisa service. Nah, ini ada yang baru, tambahan lagi, to give information of a job vacancy, untuk memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan. Nah, ini biasanya seringkali ditemukan iklan tentang lowongan pekerjaan di koran. Baik itu yang bentuknya iklan kecil. Iklan kecil itu iklan yang kecil-kecil ada di koran itu. Nah, itu tarifnya per sentimeter. Yang berisi tentang informasi lowongan pekerjaan, sehingga ketika orang membaca, sehingga di koran itu ada bagian khusus yang dipakai untuk menyediakan space untuk iklan, khususnya lagi untuk job vacancy. Nah, coba kalian ketika ada koran, coba dilihat, di situ akan muncul sebuah iklan a job vacancy. Namun di koran juga seringkali muncul iklan produk and or service, barang atau jasa. Nah, baik, itu tentang tujuannya. Nah, selanjutnya iklan itu harus bagaimana? Apa syaratnya untuk membuat iklan? Nah, yang C, language features, ini ciri-ciri bahasa. Ciri-ciri bagaimana cara menyusun bahasa dalam iklan itu seperti apa? Nah, yang pertama simple. Bahasa dalam iklan itu harus sederhana. Harus dibuat sesederhana mungkin, tidak jelimet sehingga orang itu gampang mudeng, gampang paham tanpa dia pikir panjang. Tapi beberapa iklan yang muncul saat ini tim kreatifnya lebih pintar sehingga ada variasinya. Terkadang butuh pemikiran sebentar untuk memahami sebuah iklan. Tapi pada dasarnya iklan itu yang pertama harus simple, sederhana. Yang kedua, clear. Bahasa iklan itu harus clear, harus jelas, tidak bermakna ambigu atau punya dua arti, dua makna, sehingga orang
tidak bingung menafsirkan apa yang disampaikan dalam iklan itu. Nah, itu yang kedua, yaitu bahasa iklan harus jelas. Yang ketiga, short, pendek, singkat, jelas, padat. Nah, itu yang syarat bahasa dalam advertisement atau iklan. Pendek, sependek mungkin. Yang penting-penting saja, tidak usah ada bahasa yang sekiranya tidak bermanfaat atau useless. Nah, apalagi bahasa iklan yang ada di media cetak. Itu harus dimaksimalkan sependek mungkin, sesingkat mungkin, sesederhana mungkin, dan sejelas mungkin. Nah, ini syarat yang tiga pertama ini yang sangat penting sekali. Nah, berikutnya syarat yang keempat, bahasa dalam sebuah iklan atau advertisement must be attractive, harus menarik. Bahasa yang dipakai itu harus menarik. Wong melihatnya saja tidak tertarik, apalagi pengen beli atau pengen menggunakan. Nah, itu kuncinya. Sehingga bahasa yang dipakai harus semenarik mungkin, supaya paling tidak pertama kali orang lihat, pertama kali orang dengar itu sudah tertarik terlebih dahulu, sehingga dia mengikuti iklannya. Setelah mengikuti iklannya, dia akhirnya muncul inisiatif untuk membeli atau menggunakan jasa dan produk yang ditawarkan. Nah, selanjutnya persuasif. Persuasif mempunyai makna membujuk atau merayu. Ayo silakan beli produk yang saya tawarkan. Harganya murah tapi kualitasnya nomor 1. Nah, itu sebagai contoh bahasa yang persuasif, sehingga orang bisa tertarik untuk membeli atau memakai jasa yang ditawarkan. Dan yang terakhir, syaratnya dalam bahasa advertisement using slogan. Nah, ada seringkali kalian temui di iklan televisi bahwa beberapa produk punya slogan khusus. Saya tidak perlu menyampaikan di sini karena ini nanti ada di YouTube, sehingga nanti kontennya dikira mengandung iklan produk tertentu. Nah, slogan itu tagline itu jargon yang biasanya dipakai untuk sebuah produk atau iklan tertentu. Contoh SMK, pasti bisa. Contoh seperti itu ya. Pasti bisa itu sebagai jargonnya. Oke ya. Kemudian contoh Nahdlatul Muslimin is the best. Nah, is the best itu sebagai tagline-nya atau jargonnya. Nah, oke ya. Nah, berikutnya setelah kalian tahu syarat-syarat untuk penggunaan bahasa dalam iklan, nah isi dari iklan itu yang harus ada dalam iklan itu apa saja? Yang pertama adalah brand atau merek dagangnya atau merek barang atau jasanya. Itu harus ada. Bagaimana orang tahu kalau tidak ada barangnya? Iklan-iklan tok ora ana wujud barangnya, ya malah bingung iku iklan apa. Nah, tidak jelas. Yang pertama yang pasti harus ada brand atau merek dari barang atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, advantages. Oke, saya tulis di sini ya. Merek atau brand barang. Nama barang. Nah, sekarang yang kedua, advantages. Nah, ini juga penting sekali. Apa itu advantages? Advantages itu kelebihan-kelebihan dari produk atau jasa yang ditawarkan. Pasti dalam iklan ada unsur menampilkan kelebihannya. Pasti iklan itu nomor 1, Bu. Kecap nomor 1, sirup nomor 1, motor nomor 1, pasti nomor 1 semua, karena di sana ada unsur menunjukkan kelebihan dari produk atau jasa yang ditawarkan. Tidak mungkin iklan itu menunjukkan keburukannya atau kelemahannya. Nah, karena memang tujuan dari awal sebuah iklan itu untuk mempengaruhi atau membujuk pendengar atau pembaca supaya tertarik bisa menggunakan atau membeli jasa atau produk yang ditawarkan. Nah, setelah ada nama barangnya, menunjukkan kelebihan dari barang tersebut. Nah, sekarang
tak kalah pentingnya harus ada harganya. Nah, harga. Nah, harga ini bisa mempengaruhi pemikiran dari pembaca atau pendengar, sehingga oh ternyata produk ini sangat terjangkau sehingga saya mampu untuk membelinya. Nah, maka setelah melihat iklan ini dia berusaha atau mempunyai inisiatif, mempunyai pemikiran, saya akan membeli setelah ini. Nah, harga. Nah, yang terakhir, how to purchase, bagaimana cara mendapatkannya. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Bisa dibeli di toko, swalayan, minimarket atau supermarket, atau dengan cara online mungkin ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam konten sebuah advertisement atau iklan. Baik. Nah, sekarang vocabulary terkait dengan iklan yang harus kalian lihat di sini. Repeat after me, persuade. Persuade artinya mengajak. Tujuan dari iklan. Promote, mempromosikan. Nah, ini sale. Sale artinya ada sale 10%. Nah, itu berarti diskonnya 10%. And then for price. Price means harga. Harganya berapa? Kemudian offer, special offer. Offer artinya menawarkan atau tawaran. Tawaran ya, menawarkan atau tawaran. Then free. Free itu gratis atau bonus. Mendapat bonus biasanya dicantumkan dalam iklan untuk menarik orang untuk membeli atau menggunakan produk. Dan yang terakhir additional. Additional artinya tambahan. Oke. Selanjutnya, setelah kalian mendengarkan penjelasan ini, silakan saya akan memberikan sebuah contoh. Contohnya bisa kalian lihat pada buku atau LKS kalian. Open your book on page 42, halaman 42. Ya, di situ ada iklan Irena's 20th anniversary. Irena's 20th anniversary. Ulang tahun ke-20 toko Irena. Ya. Sales is now open. Sales is now open. Sales is now on. Nah, sekarang sedang ada diskon besar-besaran. Sale up to 70% off. Diskonnya sampai. Nah, sekalian jangan sampai terkecoh. Biasanya iklan itu menggunakan kata up to. Up to itu berarti hingga atau sampai. Dan dalam artian diskonnya tidak semuanya 70%, tapi kadang ada yang 50, ada yang 20, ada yang 10%. Sehingga dalam bahasa ini up to dipakai untuk menarik pembaca sehingga dia tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Get special price, dapatkan harga khusus from 20th of November, dari tanggal 20 November until 20th of December 2015, sampai tanggal 20 Desember 2015. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Diskonnya hanya berlaku tanggal 20 November sampai 20 Desember, 1 bulan. Irena Shoes 50% off. Sepatu Irena punya diskon 50%. MRV's bag 60% off. Tasnya diskonnya 60%. Pants jacket 70% off. Jaket diskonnya 70%. Many more, dan banyak yang lainnya. Nah, di sini ada keunggulan-keunggulan yang disampaikan, baik itu dari segi diskonnya disampaikan dan juga ada waktunya. Harganya juga disampaikan tidak secara gamblang, akan tetapi melalui diskon yang ditawarkan. Nah, di bawahnya ada keterangan lagi, free, special gift, dapatkan bonus.
hadiah spesial atau hadiah khusus. Nah, hadiah khusus ini tidak dijelaskan secara jelas, akan tetapi untuk membuat pendengar atau pembaca itu penasaran sehingga dia tertarik untuk membeli, sehingga dia bisa mendapatkan bonus yang ditawarkan. Nah, bagaimana cara membelinya? Di situ tercantum, ada websitenya, bisa dikunjungi www.irena.com atau bisa lewat Facebook Irena Indonesia atau bisa lewat Twitter @IrenaIndonesia. Nah, jadi komplit. Ini sebagai contoh iklan yang ada atau yang menggunakan pakai bahasa Inggris. Namun di sini sayang sekali tidak ada gambarnya. Biasanya untuk menarik perhatian pembeli biasanya dipakai gambar yang terkait dengan produk yang ditawarkan. Nah, ini kelemahannya, belum ada gambar terkait dengan iklan yang ditawarkan. Oke, itu untuk contoh dari sebuah iklan. Contoh simpel dari sebuah iklan. Nah, saya kira penjelasan dari awal terkait dengan iklan pada bab 4 ini sangat jelas sekali. Seandainya masih ada yang belum bisa dipahami, kalian bisa cari literatur yang lainnya atau bisa lihat YouTube atau googling di lewat online tentang materi-materi tentang advertisement, sehingga pemahaman kalian bisa lebih baik. Nah, berikutnya terkait dengan iklan yang sudah saya sampaikan tadi, sebagai evaluasi pembelajaran jarak jauh hari ini tetap masih sama, ada soal yang harus kalian kerjakan. Nah, soalnya ada di halaman 42 terkait dengan iklan Irena's 20th anniversary. Soal pertama, why does Irena have sale? Mengapa Irena itu mengadakan diskon besar-besaran? Number 2, how long does the sale last? Berapa lama diskon itu akan berlangsung atau berakhir? Number 3, mention the discount held by Irena. Sebutkan diskon-diskon yang ditawarkan oleh toko Irena. And then what kind of thing will we get for free? Apa yang bisa kita dapatkan sebagai bonus saat membeli produknya? Dan yang terakhir, where must we search to find the additional information about Irena sale? Di mana kita bisa menemukan informasi tambahan terkait dengan diskon besar-besaran yang ditawarkan oleh toko Irena. Nah, itu silakan kalian kerjakan. Sekali lagi saya sampaikan, materi ini sebagai bahan untuk ujian kalian. Maka semua murid wajib mengerjakan PJJ yang sudah saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Silakan dikerjakan semaksimal mungkin, jangan asal jawab, karena sekali lagi nilai kalian akan dipertimbangkan sebagai nilai akhir dalam ujian kelas 9. Demikian dari saya. Thank you for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.